Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kebetulan saya pulang kampung, tepatnya di tanggal 21 Oktober 2021. Jadi saya pulang dalam rangka kangen sama istri, dan kebetulan istri aku mau lahiran di tanggal perkiraan dokternya di tanggal 25-26 ya. Jadi saya pulang, mudah-mudahan lahirannya lancar, proses persalinan istriku nanti lancar, tidak ada kendala, dan anak kami nanti sehat, keduanya ya, semuanya lancar, anak dan istri saya lancar, sehat fisik maupun jasmani. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Jadi saya berharap banget diberikan anak yang cerdas, yang soleh, yang tentunya taat pada orang tua ya, taat pada orang tua selagi kami taat pada Allah gitu kan. Jadi taat ibadahnya, jadi anak yang berbakti kepada orang tua, jadi anak yang dibanggakan oleh keluarga, masyarakat, jadi anak yang pintar, tidak hanya pintar tapi cerdas ya. Karena saya berharap anak saya lebih ke depannya itu cerdas, terus IQ-nya tinggi, bermasyarakat, jadi bergaul ya, sosok-sosok berkarakter, melankolis, dan karakter berkepribadian yang sosialis juga. Jadi mudah-mudahan anak-anakku jadi sosok pemimpin, jadi sosok yang disegani oleh masyarakat umum, membanggakan keluarga, bapak dan ibu, keluarga besar, masyarakat semuanya ya. Jadi mudah-mudahan aku jadi orang yang cerdas dalam berpikir, gesit, smart, dan lebih agresif untuk kebenaran ya, tetap di jalan Allah, dan mudah-mudahan aku jadi bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Gitu. Saya berharap, bukan Bapak Haji yang berharap, tapi ibumu juga ya, semua keluarga besar juga begitu. Jadilah anak yang tidak sombong, semakin ingat kata orang itu ya, nenek itu pernah ngomong, jadi orang itu semakin berisi semakin dia menunduk. Jadi semakin banyak ilmu semakin dia merasa kekurangan. Jadi tidak hanya punya ilmu tapi dia merasa angkuh. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang santun, lemah lembut, tapi punya kepribadian. Gitu. Jadi orang yang berpengaruh. Jadi orang yang tentunya disenangin banyak orang. Ya, mudah-mudahan amin ya Rabbul Alamin. Itu doa untuk anakku. Tapi yang nomor satunya taat pada Allah dan taat pada kedua orang tua. Taat pada kami ya, aku dan ibumu. Jadi hari ini Bapak mau pulang di tanggal 21 Oktober 2018. Ini lagi di Merak ya, dan tadi berangkat dari Jakarta, kebetulan naik perjalanan darat. Tadi emang ada dua kemungkinan pulangnya, lewat Lampung. Kalau lewat Lampung bisa ke tempat saudara-saudara, terus kalau
langsung, jadi nggak bisa mampir di Lampung ya. Nah kebetulan ini langsung dari Jakarta tadi naik ke naik mobil Ranau Indah. Dari Ranau Indah ini rame ya, sebetulnya enggak rame banget, kiri kanan itu lumayan rame. Jadi kalaupun suaranya kecil-kecil atau berisik ya mungkin nggak apa-apa ya, karena emang rame, suasana rame di kapal, dan suara mesin kapal ini juga kencang banget. Begitu nggak baik. Sembari ngopi. Jadi perjalanan dari Jakarta tadi di Cikini ke Kalideres, dari Kalideres itu naik Ranau Indah jurusan ke Muara II. Nah besok dari Muara II kita lanjut lagi ke Ulu Danau di tempat mertua, tempat istri ya. Semoga perjalanan ini lancar, menyenangkan, tentunya tetap sehat, selamat, bahagia, dan happy. Kebetulan kapalnya juga belum jalan, masih di dermaga ini. Nggak tahu dapatnya di dermaga berapa ya tadi. Tapi penumpangnya lumayan cukup banyak di sini, lumayan ramai kayaknya. Jadi buat yang nonton video ini adalah histori perjalanan. Anggaplah ini histori perjalanan pulang kampung, pulang mudik, bukan mudik juga ya, pulang dalam rangka kebahagiaan. Pulang untuk berbahagia, jadi emang harus senang-senang ya, happy. Jadi ya kalau nggak happy ya bawaannya kusam, jadi jelek. Jadi dalam hidup itu kita selalu upayakan untuk senang, karena ada salah satu dokter bicara, dia mengungkapkan bahwa kesehatan nomor satu itu adalah dari pikiran. Jadi pikiran yang positif. Kenapa? Karena biasanya pikiran yang positif atau istilah positive thinking, dalam istilah orang itu positive thinking dalam segala hal. Jadi tidak berpikir negatif. Karena apa? Kalau kita analogikan aja, misalkan kalau kita selalu berpikir negatif akan sesuatu, kita akan merasa diri kita sempit. Contohnya misalkan dalam perjalanan kali ini saya selalu banyak mikir, ada kendala di perjalanan, ada apa di perjalanan. Jadi pasti di mindset saya hanya ada itu negatif. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir positif, kita akan mindset kita hal-hal yang baik. Di perjalanan kita akan bertemu orang yang menyenangkan, happy, bahagia, bertemu sama orang-orang yang belum kita kenal tapi bisa membuat kita happy dan bahagia, seperti itu ya. Coba kalau kita bayangkan dari awal perjalanan selalu berpikir negatif, maka yang akan terjadi kita tidak akan jadi berangkat, gitu kan? Karena apa? Mindset di otak kita, jadi pikiran kita udah terbawa dengan halusinasi negatif, dan halusinasi itu negatif itu sangat berpengaruh dengan fisik dan rohani hati kita. Dari situ kesehatan itu muncul ya. Kalau misalkan kita lagi sakit, flu, itu bisa timbul penyakit baru, yaitu sakit kepala misalkan, karena memang kita berpikirnya kita membawa diri dengan
hal-hal yang berpikir negatif. Jadi jelek banget untuk berpikir negatif. Nah, sebaliknya, kalau kita selalu berpikir positif dengan segala hal, rasa cemas, kekhawatiran, ragu dan itu tidak ada. Jadi pikiran kita akan berpikir bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dan bahagia, happy. Dan setiap pemikiran itu, ingat ya, doa itu termasuk dari apa yang kita inginkan, apa yang kita bayang-bayangkan, itu bagian doa. Walaupun kebanyakan orang doa itu diungkapkan dengan kata-kata, tapi doa yang ikhlas itu yang ada di otak kita, yang ada di kepala kita, ingat itu. Ya, jadi kalau kita berpikir positif, maka doa kita akan positif juga. Udah. Jadi itu tips hari ini ya, quotes dari saya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga yang nonton bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil manfaat apa yang tadi saya bilang. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.